Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di webinar ini. Ya, Ya, Assalamualaikum, Shalom, terima kasih ya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, Ya, pada kesempatan shalom. hari ini di webinar saya akan membagi dua sesi, di mana yang pertama yaitu terkait class point. Jadi cara menginstal class point, kemudian cara menggunakan atau mengenal beberapa fitur dari antaranya. Kemudian contohnya saya akan gunakan PowerPoint dari bahasa Jerman, terutama hari ini menyatakan waktu. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tools, salah satu aplikasi terbaik di mana aplikasi tersebut digunakan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah ClassPoint. Nah, ClassPoint itu sendiri sangat interaktif Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena ClassPoint bisa di add in di dalam PowerPoint ya. Artinya yang ada di desktop. Kalau yang masih di online itu belum bisa. Jadi yang harus ada diinstal di desktop atau laptop atau komputer yang ada di rumah atau kantor kita. Nah, bagaimana dengan mobile phone? Untuk sementara tidak begitu banyak ya, mungkin tidak leluasa gitu ya dibandingkan dengan kalau kita menggunakan desktop. Yang pertama mengenai instalasi aplikasi ClassPoint itu sendiri. Saya akan share screen di sini. Ya, jadi yang pertama kali yang harus kita pahami adalah kita harus menginstalasi terlebih dahulu, mempersiapkan dan memeriksa apakah komputer kita kompatibel atau laptop kita kompatibel. Nah, caranya kalau Bapak Ibu sekarang sudah menyiapkan, asumsi jika Bapak Ibu belum memiliki, nanti bisa digunakan cara seperti ini. Yang pertama, prasyaratnya adalah Bapak Ibu sekalian harus memiliki Windows 10 atau Windows 11. Dan Microsoft Office-nya versi desktop itu atau tahun 2013, Office 2013 itu paling minim. Ya, ini harus dimiliki. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini belum memiliki persyaratan ini, seyogyanya mungkin bisa dikonsultasikan bagaimana harus di-upgrade ya, karena kita mengikuti dunia pendidikan di era sekarang ini, tentu aplikasi-aplikasi ini akan terus update ya untuk memudahkan kita mengajar dalam kelas. Jadi ini ya persyaratan utama ya Bapak Ibu untuk melihat atau menginstal ClassPoint yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, di dalam operation system yaitu ClassPoint itu sendiri, Windows maksud saya, itu kita harus lihat minimal versinya yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada versi yang namanya net version, minimum 4.7.2 ya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan di sini, saya akan coba gunakan caption ya. Oh, tidak bisa. Oke, di sini kita bisa gunakan prasyarat lain yang saya harus sisipkan di sini. Bapak Ibu, yang ketiga adalah net version. Net version itu salah satu komponen yang harus kita lengkapi. Yang keberapa? Yang 4.7.2. Paling tidak ini yang harus kita miliki, ataupun ke-8. Kemudian Windows-nya, Windows 10-nya itu paling tidak versi 10.0.15.063.0, yaitu Windows 10-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita bisa
menjalankan class point ini dengan baik. Kemudian PowerPoint tadi sudah saya arahkan untuk persyaratannya. Kemudian framework-nya sudah tadi. Kemudian kita sekarang mau melihat testing apakah laptop atau komputer desktop Bapak Ibu sekalian itu sudah memenuhi kriteria ini, ya. Saya akan send di chat box. Ini caranya bagaimana kita memeriksa apakah sudah memenuhi standar yang diinginkan oleh aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik link tersebut nanti untuk melihat apakah kondisi di dalam komputer Bapak Ibu sudah memenuhi standar, sehingga kita bisa masuk ke langsung mengunduh ClassPoint. Cara mengunduhnya, Bapak Ibu bisa langsung ke classpoint.io. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Oke. Itu yang pertama. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Ya. Pastikan PowerPoint Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu buat itu dalam keadaan tertutup sebelum kita lanjutkan untuk presentasi. Lag ya Bapak Ibu? Masih bisa? Oke, saya ulang ya. Sini. Download dan install setelah memenuhi syarat, tadi Windows-nya minimum Windows 10 atau 11 lebih baik, terus Office-nya Office paling tidak Office 2013. Setelah itu Bapak Ibu juga periksa framework-nya atau versionnya yaitu 4.7.2 ya dari Microsoft-nya. Kemudian setelah itu selesai, menurut Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu bisa klik test download yang saya share tadi. Nah, jika sudah oke, berarti kita bisa dengan mudah untuk menginstal di web ini. Nah, ini Bapak Ibu caranya. Jika sudah memenuhi syarat, ini adalah classpoint.io. Bapak Ibu hanya klik free download di sini. Nah, kemudian download ClassPoint-nya for free. Sementara Bapak Ibu masukkan. Nanti selesai acara ini Bapak Ibu bisa update untuk yang pro 1 bulannya. Ya, setelah itu Bapak Ibu tuliskan nama yang diinginkan, kemudian email yang digunakan, kemudian organisasi atau sekolah mungkin atau pribadi, Bapak Ibu bisa tuliskan. Setelah itu di-download. Nah, di sini keluar ClassPoint setup-nya sudah diunduh. Bapak Ibu bisa double klik untuk dia terinstall ya seperti ini. Ini oke, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu setelah unduh tulisan ClassPoint, kemudian Bapak Ibu centang di sini, kemudian klik accept ya, I accept, kemudian klik install ya. Ini artinya Bapak Ibu sudah mengunduh dan memulai instalasi. Nah, jika sudah selesai, nah sekarang Bapak Ibu PowerPoint yang sudah disiapkan itu silakan di open atau dibuka. Dia akan loading dan akan melihat ada di sini add-ins ya. Biasanya ada add-ins. Add-in di sini Ingnu ClassPoint. Jika terdapat notifikasi seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah berhasil. Nah, di mana letaknya? Di PowerPoint Bapak Ibu sekalian, itu nanti di sini ada tulisannya Ingnu ClassPoint. Jadi Bapak Ibu kalau mendownload, menginstalasi dan sudah muncul ini artinya sudah sukses dan berhasil ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah berhasil. Nah, kenapa belum terinstall? Yang tadi ya Bapak Ibu bisa klik di sini untuk testingnya ya. Mungkin kita bisa coba sebentar apakah sudah berhasil atau sudah punya mungkin ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya akan klik di sini. Nah, contohnya ya,
net versionnya itu seperti ini Bapak Ibu. Net versionnya informasinya ada di sini, kemudian operation sistemnya contoh, ini contoh ya. Kemudian Windows-nya berapa, edisinya berapa, versi berapa, kemudian PowerPoint-nya dan seterusnya. Ini artinya Bapak Ibu sudah berhasil ya. Nah, kemungkinan permasalahan yang muncul, kemungkinan itu misalkan .NET Framework, ya, kemudian VSTO 2010-nya, kemudian add-in belum aktif. Kalau kasusnya add-in belum aktif, Bapak Ibu bisa cek di PowerPoint, klik File, kemudian klik Options, kemudian klik Add-in, kemudian Go. Ini kalau dirasa Bapak Ibu sekalian merasa belum muncul di dashboardnya Bapak Ibu sekalian. Kedua, pastikan VSTO-nya ini 2010 sudah terinstall. Nah, ini harus diperiksa. Kemudian pastikan laptop atau PC Bapak Ibu sudah terinstall dengan .NET Framework versi paling tidak yang ini saya sebutkan tadi, 4.7.2. Kemudian operation system minimal Windows 10 versi yang ini. Nah, kalau belum ini Bapak Ibu segera mengupdate Windows 10-nya. Kalau ini sudah aktif, maka akan mudah kita menjalankan aplikasi dari ClassPoint. Nah, ini dulu kita pastikan. Nah, untuk link download, ini Bapak Ibu tinggal klik nanti, kemudian VSTO-nya tinggal diklik, kemudian ClassPoint ini untuk mengunduh ClassPoint-nya, terus kemudian ini prerequisites installernya. Jadi ini nanti Bapak Ibu akan memiliki, nanti Bapak Ibu bisa dicoba ya, supaya segera bisa digunakan ClassPoint-nya dan bersama-sama dengan murid-murid untuk berinteraksi di dalam pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, oke. Ini yang pertama Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang belum pernah ya Bapak Ibu, atau mungkin sudah pernah ya menggunakan ClassPoint ya. Nah, selanjutnya saya akan share materi terkait informasi apa itu ClassPoint. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah mungkin ini bisa pendalaman, bagi yang belum mungkin ini kita lihat terlebih dahulu apa sih fungsinya ClassPoint. Ya, terus kemudian sejauh mana manfaat ClassPoint bagi untuk menunjang pengajaran Bapak Ibu sekalian. Saya share screen. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai Pak. Ya, saya Apa ini? Piket di sini. Piket di kelas ini. mohon maaf Bu, mungkin di mute sebentar. Ya. Terima kasih. Ya, syarat yang pertama adalah penginstalan. Proses penginstalan sudah saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini apa sih manfaat dan atau kekuatan dari ClassPoint? Yang pertama, membuat PowerPoint itu semakin powerful Bapak Ibu untuk pembelajaran kita. Nah, ClassPoint itu memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung, kemudian melalui Microsoft PowerPoint. Biasanya kita menggunakan aplikasi di luar PowerPoint, ya, artinya kita mengunduh dari browser, membuka lagi link yang satu dan link yang lain. Akan tapi kalau di sini Bapak Ibu jadi all in one, ya, all in one itu kuis-kuis seperti yang nampak di sini. Ada multiple choice, ada word cloud, ada short answer, ada slide drawing, ada image upload. Ini dari sisi bentuk kuisnya. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur whiteboard jika ingin menjelaskan langsung ke murid-murid Bapak Ibu sekalian. Pilihan warna pena, ada warna hitam, warna merah, kemudian warna biru, ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu, ini menarik ya, jikalau Bapak Ibu sudah di akhir pelajaran, otomatis Bapak Ibu akan save ya.
Nah, shift-nya itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan share PDF. Bapak Ibu bisa menggunakan share PDF. Artinya, kegiatan bersama murid ataupun PowerPoint yang sifatnya penjelasan, itu Bapak Ibu bisa langsung share ke handphone, smartphone-nya murid-murid Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka mendapatkan materi yang utuh. Ya, ini menarik sekali. Ini leaderboard, fungsinya jikalau Bapak Ibu punya soal multiple choice atau pilihan ganda yang sudah disetting kompetisi. Nanti saya berikan contohnya. Ini ada pertanyaan, question and answer. Ya, itu poin-poin utamanya. Ya. Yang menarik lain adalah class point terhubung langsung di PowerPoint tanpa tambahan software lainnya. Yang kedua, pembelajaran bisa dua arah Bapak Ibu tanpa keluar dari PowerPoint. Nah, sebentar lagi ini kan saya juga akan berikan contoh bagaimana pembelajaran bahasa Jerman, khususnya tentang waktu ya, karena kalau semuanya tidak cukup ya pembelajaran kita tentang waktu. Kemudian dari pemahaman penjelasan kita nanti sejauh mana Bapak Ibu bisa mengadaptasi ya, nggak masalah nanti sudah mengerti semua atau belum, nanti kita bisa ulang. Artinya kita mengajak siswa-siswi kita, murid-murid kita, peserta didik kita supaya bisa proaktif. Biasanya kalau tanpa kuis seperti ini, mereka hanya melihat, menonton, kemudian lupa. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, siswa itu tidak perlu download, Bapak Ibu. Ini menarik nih. Biasanya kita meminta siswa harus mengunduh di Play Store dan sebagainya. Ini tidak perlu. Langsung buka browser dengan classpoint.app. Nah, mereka sudah bisa dengan menunjukkan kode yang akan kita berikan dan nama teachernya sudah tertera di sana. Kemudian yang keempat, jawaban siswa ini tersimpan di perangkat guru. Nah, nilainya dapat didownload untuk dianalisa. Ini ringan ya untuk Bapak Ibu guru sehingga kita bisa lanjutkan menggunakannya. Jadi 4 ini kekuatan dari ClassPoint. Nah, mengubah slide menjadi kuis apa artinya? Dengan satu klik tombol, kuis atau materi yang Bapak Ibu persiapkan dalam PowerPoint itu sudah bisa interaktif dan bisa direspon oleh siswa yang ada di kelas Bapak Ibu secara live ya, secara sinkronus seperti itu. Nah, pada umumnya yang harus kita lakukan adalah mendesain slide PowerPoint. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan tombol pertanyaan interaktifnya. Nah, seperti ini contohnya nih Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bagaimana membuat persoalan atau materi soal. Bapak Ibu bisa mendesain pertanyaan ini. Sebelah kanan ini 4 apa artinya? Karena kita pilihan gandanya membuat 4, biasanya SMP ya Bapak Ibu. Kemudian atau SD kelas besar ya. Kemudian SMA biasanya ini ada 5 pilihan. Berarti nanti kita klik 5. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menggunakan klik competition mode. Jadi bisa sifatnya kompetisi. Misalnya nanti ada rank-nya. Siapa yang tercepat menjawab yang benar, yaitu nanti akan dimunculkan. Kemudian yang bagian bawah Bapak Ibu mau kuis ini berapa menit ditampilkan. Mereka diberikan waktu berpikir berapa menit, bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit ya, tergantung soal yang Bapak Ibu sajikan. Nah, ini yang tadi disampaikan, siswa tidak perlu mendownload. Bapak Ibu bisa memberikan akses ini www.classpoint.app atau app. Di sini berikan ke murid-murid kita, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, class code-nya itu ada di PowerPoint kita. Contohnya ini ada 73569 atau di sini ada class code-nya. Itu yang murid-murid harus berikan dan ini nama murid siswa Bapak Ibu sekalian. Kemudian diklik join. Jadi ya sekali Bapak Ibu, tidak perlu memberatkan memori smartphone murid-murid. Biasanya kalau Bu ini penuh ya, tidak perlu. Jadi hanya dengan browser smartphone atau koneksi internet mereka sudah bisa interaktif. Nah, salah satu hasilnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalkan pertanyaan short answer, jawaban singkat Bapak Ibu, maka murid-murid ini namanya akan ditampilkan
beserta warna-warni atau jawaban-jawabannya ya. Kita bisa juga mendiskusikan ini dengan murid-murid kita hasilnya ya, atau kita hanya memberikan ulasan singkat, memberi tanda love di sini, kita klik atau kita unduh di sini. Juga bisa ya. Jadi akan muncul semuanya. Dan kita di sisi lain bisa melihat mana murid yang belum join, mana murid yang masih belum fokus ya, belum fokus. Jadi kita bisa lihat nama-nama murid kita, mungkin di kelas kita ada 25 siswa, 40 siswa akan muncul di sini ya. Itu akan menjadi efisien sambil kita melihat siapa murid yang sudah hadir di kelas kita. Nah, ada fitur lain namanya word cloud Bapak Ibu. Word cloud ini bisa digunakan untuk sifatnya bagaimana situasi atau perasaan siswa kita. Apakah saat ini sedang senang atau sedih atau lagi boring atau apa? Kita akan melihat di sini. Jadi kenapa disebut word cloud? Karena ada warna-warni di sini, murid akan senang. Walaupun tidak tampak, ya kita klik baru nampak siapa yang mengirim ya. Tapi kalau lihat dari sini, banyak kumpulan informasi yang bisa dikoleksi oleh Bapak Ibu guru bagaimana situasi awal dalam pembelajaran atau di akhir pembelajaran Bapak Ibu sekalian untuk mengoreksi atau ingin tahu feedback dari siswa-siswi kita. Nah, ini juga baik buat kita di webinar atau di pelatihan-pelatihan. Kita juga bisa share dengan Bapak Ibu guru di sini. Hasilnya juga cukup menyenangkan ya. Artinya warna-warni tulisannya, teksnya ini, dan juga partisipasi dari Bapak Ibu guru. Kalau kita klik tulisan ini, ya meskipun tidak semua, kita random saja, kita akan tahu misalkan di sini siapa yang menjawab menarik atau siapa yang menjawab deg-degan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan ClassPoint ini, Bapak Ibu guru intinya tidak perlu menggunakan perangkat terpisah. Semua fitur-fitur yang ini langsung Bapak Ibu gunakan dari PowerPoint. Ya, semua ini terjadi miracles-nya ada di PowerPoint. Jadi karena dia add-in. Ya, contoh di awal tadi saya sudah tunjukkan bagaimana menginstalasi. Yang kedua, kalau sudah jadi, kita tinggal mainkan PowerPoint-nya. Ya, terima kasih untuk ClassPoint ini. Sebelum kita lanjutkan dengan materinya, mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir ada yang ingin disampaikan. Silakan, boleh di chat box atau langsung. Oke, praktek ya. Baik, saya akan praktekkan. Ini saya tutup dulu Bapak Ibu. Sorry, I'm Aris Mananda Idris, and I'm the educator here right now today. Ya, Bapak Ibu bisa gabung di sini, class code classpoint.app. Silakan Bapak Ibu di browsernya diklik classpoint.app, kodenya 34396.
Ya, ini silakan Bapak Ibu. Ini belum ada hadir, saya lihat di sini masih 0 partisipan. Ya, Ibu Yusrina, terima kasih sudah join. Bapak Ibu yang hadir, tolong bisa bergabung. Ini class code-nya. Bu Endang. Ya, sudah hadir ya. Bapak Ibu yang lain silakan bergabung. Ya, dari 11 partisipan mungkin Bapak Ibu yang lain bisa Gimana caranya? ketik ini Bu, yang di chat box ini sudah saya ketikkan classpoint.app, classpoint.app. Ini itu di browser Bapak Ibu copy paste, kemudian nanti akan muncul. Nanti di situ ditanyakan kodenya seperti yang saya tuliskan tadi. 34396. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian kita lanjut ya. Nah, fitur-fiturnya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ini ada apa namanya markernya ya, spidolnya ini warna hitam, warna merah, kemudian hijau, kemudian ini stabilo ya. Kalau warna merah bisa jadi kita gunakan seperti ini. Ya, misalkan saya mau menandai ini, begitu juga atau mungkin stabilonya ya, stabilonya saya akan buat seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan stabilo ya. Atau kalau kita menggunakan ini penghapus ya, kita hapus supaya mungkin ada yang salah tadi, kita gunakan ini. Kemudian fitur-fitur lainnya ada whiteboard ya, whiteboard nanti kita coba. Kemudian ada quick poll ya. Saya akan gunakan ini nanti ya, quick poll. Terus ada pick a name ya. Nanti kita akan gunakan pick a name sebagai evaluasi. Nanti ada pertanyaan random gitu ya. Kemudian ada leaderboard yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Nah, webinar kita pada kesempatan hari ini terkait dengan menyatakan waktu dalam bahasa Jerman dengan menggunakan fitur-fitur yang ada dari ClassPoint. Karena fitur ini sudah add-ins, artinya sudah melekat dengan PowerPoint, jadi saya tidak perlu menggunakan browser atau membuka site lainnya untuk apa namanya pembelajaran. Saya lanjutkan. Nah, contoh, bagaimana perasaan Anda saat ini? Bapak Ibu sudah mengenal ini ya. Saya gunakan Google Cloud. Bisa gunakan ini Bapak Ibu. Ya, silakan yang sudah bergabung. Ya. Nah, keren ini, semangat ya. Di sini ya, Bu Fitri semangat ya. I'm so happy, Bu Endang ya juga ya, Bapak Ibu guru lain silakan berpartisipasi untuk webinar kita. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu kita bisa ajarkan ke murid kita mengenai perasaan mereka sebelum pembelajaran atau mungkin setelah pembelajaran mulai ya. Nah, terima kasih ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum masuk di kelas silakan aktif ya, supaya kita bersama-sama belajar. Ya, ini sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa save for review atau insert result as a slide ya. Atau kita print screen. Bapak Ibu jika memiliki print screen, ini bisa di print screen, kemudian Bapak Ibu save supaya apa bentuknya sama dengan apa yang kita tampilkan. Nah, ini kita insert results-nya a slide seperti ini, kemudian kita save for review. Oke, baik. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian berasal dari kabupaten atau kota yang mana? Saya menggunakan fitur slide drawing Bapak Ibu ya. Di sini mungkin nampak ya. Slide drawing berarti Bapak Ibu menggunakan warna-warna yang ada. Kemudian Bapak Ibu bisa
berikan informasi Bapak Ibu dari mana. Ya, bisa garis, bisa lingkaran ya, dengan menggunakan warna-warna yang sudah disediakan dari fitur ClassPoint itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Fitri, ini sudah ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita jika kalau kita mengajar akan menarik karena dia aktif. Saraf motoriknya juga tertekan di sini. Tidak hanya melihat atau berupa verbal, tapi dengan aktivitas. Ya. Nah, sini Bapak Ibu ada tanda love. Saya klik. Nah, ini Bu Sina dari sini ya. Nah, kemudian Bu Endang ya, Sumatera. Ini kita bisa tandai seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat ini. Ada detik yang berjalan. Sisa waktunya adalah 1 menit 4 detik ya. Bapak Ibu bisa tambah 15 detik seperti ini. Atau mau nambah lagi juga bisa seperti ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, oke ya. Atau Bapak Ibu tidak ingin menampilkan nama, bisa diklik sementara ini atau di open. Musiknya juga bisa di off-kan untuk sementara jika ada yang tidak menyukai instrumennya. Nah, juga bisa. Kemudian kalau sudah kita close submission yang sudah habis. Submission. Ya. Show, ini ada Bapak Ibu informasi show like and first only. Nah, yang sudah saya klik ini akan tampil nantinya. Tapi ini saya tandai semua ya Bapak Ibu ya, nggak masalah ya. Saya insert ke slide-nya, kemudian Bapak Ibu bisa save. Nah ini ya Bapak Ibu bisa dilingkari seperti ini, bisa berupa pertanyaan yang lain ya. Kemudian ini juga akan tampil satu paket ya, ini ada warna hitam juga ya. Terima kasih. Nah kita sekarang masuk ke sini. Di Urcait, sebelum misal saya masukkan Wiget es Ihnen itu adalah sapaan atau pertanyaan terkait bagaimana kabarnya untuk sifatnya orang yang dihormati atau dalam situasi yang formal seperti ini, webinar, pelatihan. Saya akan gunakan Wiget es Ihnen atau Wiget Ihnen. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau situasinya informal, situasi informal itu mungkin Bapak Ibu dengan teman satu kerja atau lagi bercandaan ya, pokoknya sudah dekat, kita bisa mengucapkan we kids. Ya, saya akan tuliskan, saya akan gunakan fiturnya ini. Ya, jadi we kids situasi informal. Ya, informal artinya ke teman dekat atau keluarga kita atau situasi yang sedang santai ya. Tetapi kalau situasinya resmi, kita biasa di dalam mengucapkan salam, yaitu bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian dan sebagainya, kita gunakan istilah we get. Ini tidak boleh sambung. Ya, Wiget Ihnen, bagaimana kabar Anda? Ya. Kalau Wiget, bagaimana kabarmu? Itu gampangannya seperti itu. Ini situasi formal. Nah, ini ya. Formal. Bagaimana jawabannya? Saya baik, bisa alles good dan seterusnya ya, alles good ya. Nah, di Urcait di sini menunjukkan partikel ya. Kalau dalam bahasa Inggris the gitu ya, partikel ya. Jadi dalam bahasa Jerman itu Bapak Ibu ya, meskipun saya tidak semuanya ada partikel, ada yang nominatif ya, ada der, kemudian der ya, kemudian di, kemudian ada das. Ini partikelnya. Kalau bahasa Inggris kemudahannya adalah the, itu aja selesai. The book dan sebagainya.
Kalau ini mengikuti feminin maskulinnya dari suatu benda, bahkan netralnya suatu benda. Jadi di Uhrzeit waktu itu dikelompokkan yang ini, feminin ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Die official Uhrzeit. Die official Uhrzeit. Official berarti resmi, kita sudah mengenal istilah official. Uhrzeit mengenai waktu, atau kita bisa nyatakan dengan waktu formal. Apa yang kita pelajari di sini? Waktu yang digunakan adalah 24 jam. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Seperti di Indonesia. Misalkan jam 1 sampai 12 siang ya. 1, 2, 3 siang. Nanti setelah 12 dia menggunakan 13, 14, 15, 16. Di Jerman juga lebih sering menggunakan waktu yang ini. Kemudian angkanya juga ini ya, tapi sebelum waktu sebenarnya pengenalan angka, tapi tidak masalah Bapak Ibu. Di webinar kesempatan berikutnya kita akan belajar angka. Cara penyebutannya dalam bahasa Jerman itu angka ya yang disebutkan pertama kali, angka yang menunjukkan jam terlebih dahulu. Setelah jam dalam bahasa Jerman itu Uhr. Kemudian menit. Misalkan cuai itu 2 ya, 2 jam 2 misalkan, atau pukul 2 itu kita gunakan cuai Uhr ya, cuai Uhr jam 2, jam 3 drei Uhr. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan 1 sampai 10 misalkan bilangan ya. Eins itu 1, cuai 2, drei itu 3, kemudian 4 4, 5 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, ya seperti itu. Oke, nanti kita belajar pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini ada contoh Beispiel. Bapak Ibu bisa mengejanya di sini. Jam 7 ya, jam 7 kalau tulisannya seperti ini ya Bapak Ibu, ini dalam bahasa Indonesia sama 7 pagi. Berarti es is 7 Uhr. 7 itu jamnya, waktunya 7 ya, 7 Uhr. 7 Uhr ini pukul lah bahasa Indonesianya pukul gitu ya, atau jam. Pukul 7, pukul as is ini apa? Dalam bahasa Inggris dikenal apa ini Bapak Ibu sekalian? Kalau as is sama dengan yes. It is. It is 5 o'clock, it is 5 past, dan seterusnya ya. Ya, sekarang Bapak Ibu sudah mulai mengenal nih ya, walaupun singkat waktunya kita kenal. Ya, 7 Uhr. 7 Uhr, kemudian yang ini es is 7 Uhr 5. Singkat ya. Dan saya tadi sebutkan eins itu 1, kemudian 2, 2, 3, 4, 5, 5. Ya, kita belajar bilangan nantinya ya. Bapak Ibu sementara hafalkan dari sini aja. 5 itu 5 dengan adat U.2 artinya umlaut. Umlaut itu U seperti baca I ya. Bibir kita agak monyong gitu ya. Ya seperti itu. U gitu ya. Ya 5 gitu ya. Es is 7 Uhr 5. Kemudian jam 7 lebih 10 es is 7 sama kan seperti bahasa Indonesia ya. 7 ini jam 7-nya. Oke, Uhr-nya kita sebutkan dengan huruf kapital jangan lupa. Cin itu 10 ya. Cin itu 10 atau yang angka 10 karena ini 10. Mudah kan ya Bapak Ibu ya? Kita tinggal hafalkan bilangannya, kemudian letakkan jamnya di sini, kemudian sebutkan satuannya bilangan yang di belakangnya persis dengan bahasa Indonesia. Saya lanjutkan di sini ada es is 7 Uhr 15. Nah, Bapak Ibu, 5 ada umlaut di sini ditambah cin. Cin ini kan puluhan nih, 10 ya Bapak Ibu. Nah, ini akan menjadi frase baru, berarti 15. 10 ditambah 5. Tulisannya memang dibalik ini ya Bapak Ibu. Nah, sistemnya begitu, sistem penulisannya. 15. Tapi ini disambung. 15. 5 tambah 10, 15. Akhirnya ini adalah 15. 7 lebih 20. Es is 7 Uhr 20. Ya, 20.
As is, it is 7, 7, pukul 7, 20 lebih 20 menit. Ya, mudah ya, 20. Ya, kalau ini puluhan. Ya. Kalau 20 itu artinya 20. Kalau 30 30. Nah, 30. Itu gimana, Mister? Itu ada yang dibaca ini, Bapak Ibu, supaya memudahkan pronunciation-nya. Ada yang dibaca ih. Ini akhirannya untuk pembacaan ini. Bukan cuancik ya, tapi cuancik. Ya, sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan ya. Saya sambil lanjutkan. As is, it is, 7 Uhr, 5 Uhr, 20. Nah, ini menarik nih. Ada un. Belajar bahasa Jerman Pak beliau. Un ini apa Bapak Ibu? N. Bahasa Inggrisnya N. Orang teh kelas Jerman dulu kan. Atau dan. Itu Pak apa dari SMP? Nah, 5 itu 5. Un itu N dan 20 adalah 20. Artinya apa? Ini pukul 7 lebih 25. It is 7 past 25 minutes dan seterusnya ya. Ini secara formal Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian? Sulit ya? Ya. Oke. Saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Oke, nanti sambil tanya. Nah ini Bapak Ibu, ini challenge-nya. Ini sama dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam penulisan itu ada pukul 22. Saya dari sini karena di cuti ya kan nggak bisa saya udah iya nggak tahu. Pak Aris mungkin ada yang mau tanyakan? Belum ya? Oke, baik. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, yang ini Bapak Ibu pukul 22. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia kita sudah tahu dong, 22 adalah malam. Berarti as is, try, saya ganti warna ya, saya gunakan warna biru dulu. Try, kemudian yang ini merah, kemudian biru lagi, saya akan gunakan 20 ya. Try itu artinya 2. Tadi artinya sama dengan n ya, Bapak Ibu. N itu artinya dan. 20 ya. 20 itu 20. 20 dan ini berarti ditambah 22. Jadi ini kan tadi saya sudah tuliskan artinya pukul atau jam. Artinya it is yes, ini it is ya. As is 22 Uhr. Ini as is 22 ya. 22 Uhr 5. Kenapa ditambah 5? Ini menit. Nah, menarik ya. Di sini saya berikan kode bahwa yang ini adalah jam. Satuan jamnya, ini jamnya. Kemudian yang ini menitnya. Nah, jadi penulisan menit itu selalu di belakangnya Uhr. Kita baca lagi. Es ist 22 Uhr 10. Es ist 22 Uhr 15. Es ist 22 Uhr 20. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. 22 ini sebenarnya kita harus belajar angka dulu, mengenal hitungan 1 sampai 100 ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu pelan-pelan ya belajarnya. Kita pelan-pelan, nanti Bapak Ibu secara tidak langsung bisa belajar dengan baik. Terus kemudian di sini menunjukkan pukulnya ya. Kemudian ini menitnya. Oke, Cin adalah puluhan ya, puluhan. 15.
puluhan ke belasan ya. Artinya dari 10 sampai 19. Nanti yang 20 dia akan berubah menjadi cuanci. Ya. Oke, cuai ujanci. Oke, baik. Kemudian di sini ada lagi informal, Bapak Ibu. Informal itu coba Bapak Ibu gunakan ini ya, perhatikan ini. Saya gunakan stabilo ya. Nah, ada istilah tanda khusus Morgan. Morgan itu pagi, mitak itu siang. Nah, mitak itu sore. Kemudian ada aben itu malam. Ya, baik, malam. Kemudian nah itu tengah malam waktu tidur. Jadi guten Nacht itu artinya selamat tidur. Good night gitu ya dalam bahasa Inggris. Night-nya dalam arti go to sleep gitu ya. Tapi kalau Abend ini lebih cenderung seperti good evening ya, seperti itu. Ini dalam bahasa Jerman yang informal. Ya, informal, inoffiziell Uhrzeit ya. Inoffiziell Uhrzeit. Angkanya Bapak Ibu bisa menggunakan angka yang bilangan biasa 1 sampai 12, hanya ditambahkan keterangan waktu di sini. Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht. Bagaimana penyusunannya? Yang pertama yang disebutkan bagian menit, lalu jam. Nah, terbalik ya Bapak Ibu dengan yang tadi jamnya dulu, baru menit kalau formal. Kalau informal, Bapak Ibu menyebutkan menitnya terlebih dahulu, baru jamnya. Oke, Bapak Ibu ingat ini ya, saya kembalikan dulu. Bapak Ibu coba ingat-ingat ini. Morgen ini pagi, Mittag ini siang, Nachmittag itu sore, Abend itu malam, Nacht tengah malam ya. Ini alangkah baiknya Bapak Ibu juga bergabung dengan kita pakai class point-nya sehingga kita bisa berinteraksi langsung ya, memberikan contoh ke murid kita. Nah, Bapak Ibu sudah siap pertanyaannya? Baik. Nah, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Saya menggunakan fitur class point multiple choice ya. Silakan. Jawab nih. Ini satu orang ya. Teman yang lain Bapak Ibu 13 peserta silakan gabung dengan class code-nya 34396. Nah, ya, dua lagi Bapak Ibu ya. Ya Bu Justina dan Bu Endang ya sudah submit ya. Ibu yang lain mungkin bisa menjawab. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini bukan untuk kuis dalam arti ujian ya. Kita sama-sama saja. Bapak Ibu yang lain silakan bergabung di kelas point app. Ya, 11 detik lagi Bapak Ibu sekalian. 6 detik. Nah, kalau 6 detik ini sudah merah, kalau Bapak Ibu tidak mau menambahkan detik di sini, artinya udah selesai ya. Saya akan masukkan di sini resultnya. Saya akan munculkan leaderboard karena pada waktu pembuatan ini multiple choice pilihan ganda saya arahkan competition, maka leaderboardnya akan muncul di sini. Ya, Ibu Yulisna, kemudian Justina, kemudian Endang Sri. Saya akan insert ini ke slide-nya, tapi langkah baiknya juga saya print screen Bapak Ibu, supaya hasilnya sama dengan yang ada di tampilan layar. Baik, saya masukkan. Oke, saya close ya ini ya. Sudah masuk? Silakan. Pertanyaan tadi apa Bapak Ibu?
pagi ya. Pagi itu apa Bapak Ibu? Pagi itu Morgan. iya, Morgan. morning, iya. Morning, morgen. Ya, morgen ya. Kalau Belanda morgen, guten Morgen. Benar. Kalau bahasa Jerman guten Morgen, Herr ya. Oh ya, saya tambahkan kosakata ya Bapak Ibu. Kalau penyebutan Bapak atau Pak gitu ya, Bapak atau Bapak itu biasanya disebut dengan Herr. Jangan ditambah ri ya, Harry bukan ya. Hanya Herr. Ini penyebutan Bapak. Oh, silakan Bapak sebentar, Bapak mau menanyakan. Ya, silakan Bapak, Pak Aris. Silakan. Ya, silakan Pak Aris untuk bertanya. Volumenya mungkin di ini kan ya. Ya Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Oh, baik Bapak, tidak masalah. Ya. Silakan saya share ulang materi kita. Jadi seperti ini ya, kalau penyebutan Bapak, Ibu guru ya, misalkan Bapak Herr siapa, misalkan Herr Rudolf ya, Bapak Rudolf gitu ya. Kalau Ibu, Ibu, kemudian kita sebutnya Frau. Frau Ida gitu ya, Frau Dita dan sebagainya ya. Ini penyebutan. Guru itu dibedakan maskulin dan feminin. Kalau Bapak guru gitu ya, itu Lehrer. Bukan Laler ya, Lehrer ya. Dan kemudian kalau Ibu guru itu kita gunakan Lehrerin. Lehrer. Seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk Ibu guru, artinya guru perempuan. Ini artinya guru laki-laki. Kalau penyebutan Mister gitu ya, Herr. Kalau Ibu, Frau. Ya ini tambahan kosakata buat Bapak Ibu untuk digunakan dalam sehari-hari. Baik, ini tadi sudah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya lanjutkan di sini Bapak Ibu. Ini ada tulisan pukul 7 atau 19. Ya, Indonesia banget ya. Bisa kita gunakan as is 7, ini aja secara formal, atau non formal ya, 7 biasa ya. As is 5 nach 7. Nah, informalnya begini, 5 itu 5, saya pakai merah aja. 5 nah itu pas ya, sorry. Nah itu sama dengan pas. Ya, 7 artinya 7. Jam 7 lebih 5. Fun nach 7. Kemudian 10 nach 7, 10 itu 10 kan? Ya, tadi kita belajar 10 itu 10, 7 itu 7. Nah itu sama dengan pas atau lewat gitu ya. Lebih lewat, jam 7 lebih 10. Es is viertel nach 7. Viertel adalah istilah untuk seperempat. Ya, kalau bahasa Inggris apa Bapak Ibu? Seperempat itu? Ya, dalam bahasa Inggris Bapak Ibu bisa menyebutkan ini juga. Viertel itu seperempat atau ya seperempat ya. Seperempat menit. Ya, seperempat menit. Itu viertel. Atau 15 nach 7. Ya, ada dua istilah ya. Viertel nach 7 jam 7 lebih seperempat atau 15 nach 7 jam 7 lebih 15 menit. Nah, dalam bahasa Indonesia pun kita bisa menggunakan jam 7 lebih 15. Kadang-kadang jam 7 seperempat. Begitu ya Bapak Ibu ya, setuju ya. Nah, di sini juga istilahnya viertel seperempat, 15 15 menit. Nah, itu artinya lewat. Baik ya, kita gunakan sering gunakan ini ya, 15 nach 7. Ini ya, secara informal. Nah, oke. Kalau diartikan harafiah bahasa Indonesia ya 5 setelah 7, tapi maksudnya adalah
Ini kan menit, ini jamnya. Jadi jam 7 lewat 5 menit atau lebih 5 menit. Ini dalam arti pembelajarannya. Sama dengan bahasa Inggris saya rasa ya. Kemudian ada yang seperti ini. Ada tambahan tulisan atau tambahan bacaan, misalkan jam 7 lebih 25 menit atau setengah 8 kurang 5 bahasa kita ya. Bapak Ibu bisa merujuk 5 menit sebelum setengah 8. Itu menggunakan for, half, jam setengah 8 kurang 5. Ya, ini nanti ya Bapak Ibu, ini mungkin agak sulit pengertiannya. Itu 8, half ya, sama dengan Inggris ya, half ya, setengah. Kemudian sebelum itu for. Ya, kalau di Inggris kan kalau ukuran waktu kan to gitu ya, menuju ya dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, untuk menanyakan waktu Bapak Ibu, ada istilah we spare. Jam berapa ya sekarang? We spare is atau we feel is s ya. Dibalik is s. It is s ya. It is it gitu ya. Pertanyaannya is it. We feel jam berapa sekarang? Atau menggunakan one. Ini adalah kata-kata yang sering ditunjukkan untuk menanyakan waktu. Sedangkan untuk one biasanya ada preposisi itu artinya pada, on ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bermain lagi Bapak Ibu, belajar sambil bermain ya. Apa sih artinya we feel Nah, Bapak Ibu bisa kan di sini. Bebas Bapak Ibu, silakan jangan takut salah ya. Nah, Ren ya jam berapa? Ren sudah mulai paham nih. Gampang ya Bapak Ibu. Ya Endang, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lainnya bisa masuk ke classpoint.app yang saya share, silakan. Begini memang Bapak Ibu ya, ini tampilan dari short answer. Short answer itu artinya jawaban singkat. Tadi kita sudah menampilkan mengenai pilihan ganda, kemudian word cloud ya, menanyakan apa keadaan situasi kita. Kemudian kita sudah menggunakan fitur slide ya, slide drawing itu. Kemudian ini adalah short answer ya. Baik, saya akan lanjutkan meskipun kurang 1 menit. Saya close submission ya, ini saya print screen juga mungkin lebih baik ya untuk jaga-jaga, mungkin ada yang error, kemungkinan kita kan ada yang PowerPoint-nya yang perlu dibuat dan sebagainya. Baik, saya close ya Bapak Ibu ya, saya close submission. Nah, akan keluar seperti ini. Saya klik insert result as slide. Baik ya, seperti ini. Kemudian saya save review. Nah, nanti di PowerPoint Bapak Ibu sekalian bisa akan ada tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita ucapkan by spell. By spell, we spell is s, atau kita menggunakan we feel is s. S is berapa? 15 Uhr. Sekarang jam 3. Baik, kodenya 34396. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, 15 Uhr. Bapak Ibu pasti akrab dengan bahasa Indonesia. Oh, pukul 15 ya, berarti jam 3. Nah, ini ketemu jam 3 juga. Ya, we spell is s, atau menggunakan yang formal, we feel is s is 15 Uhr, atau sekarang jam 3. Bapak Ibu kalau ketemu umlaut di vokal ya, di tanda vokal A, ini pembacaannya seperti apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu gini ya, gitu ya, gitu ya, spat ya, bukan spat ya, tapi spat. We spat is s gitu. Pembacaannya ada umlaut. Umlaut itu titik 2 di atas vokalnya. Seperti tadi Bapak Ibu ada tanda vokal, ini namanya umlaut. Membacanya tapi seperti mengucapkan i. Ya, mengucapkan i tapi padahal ya. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. One com air
Kapan dia datang? adalah subjek untuk he. Ya. Kommt 5:15. Ya, 15 Uhr. 15 Uhr artinya jam 3. R itu artinya he, Bapak Ibu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini contoh-contohnya ya. Paling umum Bapak Ibu bisa gunakan wie viel Uhr ist es atau wie spät ist es. Ya. Kenapa is es? Kenapa bukan es? Ini mirip dalam bahasa Inggris. It is. Kalau bentuk tanyanya kan ini is apa ya? Bentuk tanyanya adalah is it. Ya, karena ini waktu ya Bapak Ibu. Kalau itu subjeknya orang, itu berarti pakai he is atau is he. Pertanyaannya kan begitu ya. Kalau dalam bahasa Jerman ya er. Cuman ini ada kata kerja. Nanti aja kita bahas kata kerja Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kosakata Wortsatz. Wortsatz itu adalah kosakata. Die Stunde itu artinya jam. Saya pakai warna biru. Ya, ini biru. Die Stunde, die Uhr artinya jam atau pukul, tadi sudah saya sebutkan. Die Minute menit, die Sekunde detik, nach setelah, kemudian for sebelum, ya for itu sebelum, der Viertel seperempat, halt itu setengah, ya die Stunde, die Uhr, die Minute. Bapak Ibu perhatikan di sini dalam bahasa Jerman ini biasanya kata benda atau yang tertentu nanti ini menggunakan artikel kapital ya, huruf kapital. Nggak apa-apa, dinikmati dulu ya pelajaran hari ini. Nanti selanjutnya kita bisa tahu kenapa ini kapital. Baik, ini juga kapital ya. Ini der, berarti der itu seperempat, berarti ini maskulinnya ya, boleh dibilang begitu ya. Ini di dan semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi saya gunakan fitur-fitur dari kelas poin. Nah, thank you Bapak Ibu bisa gunakan danke, thank you very much, danke schön, atau kalau kita bilang you are welcome, bitte, you are welcome, bisa bitte schön juga bisa ya, bitte schön. Nah, ini kita bisa gunakan ini juga. Sebentar. Oke, baik, saya akan gunakan ini schön. Titik 2, ada umlaut di vokalnya nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bitte schön, thank you very much, atau you are welcome, gitu boleh ya. Dan seterusnya. Kalau danke schön, thank you very much tentunya. Oke, saya hapus dulu yang ini. Danke schön. Baik. Umlaut ya. Nah, salam berpisah, tibalah kita salam berpisah untuk presentasinya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini harusnya ada umlaut ya Bapak Ibu, sus untuk yang situasi akrab Bapak Ibu dengan rekan kerja atau dengan murid-murid, sus, bye bye gitu ya, itu seperti ini. Kalau yang resmi ya bisba, aufba, bisdan, bispet dan seterusnya. Ya, ini kita bisa gunakan untuk mengingatkan sampai jumpa. Nah, sebelum ke sini Bapak Ibu, saya mau satu lagi fitur, gunakan fitur ini ya, pick name. Nah, ini juga untuk interaktif Bapak Ibu sekalian. Oh, sebentar. Fitur pick name ya. Ini sudah ini ya. Share screen, the share window is closed. Saya harus ulang kembali untuk fitur ya. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Saya akan ulang yang di sini. Misalkan saya setelah penjelasan tadi saya ingin menyatakan atau bertanya ke Bapak Ibu sekalian, saya bisa menggunakan fitur pick name ya. Nah, ini Bapak Ibu pick name. Pick name ini menariknya warna-warni bagi murid-murid orang atau mahasiswa, menarik karena ini seperti random, pertanyaan random. Biasanya kalau di sekolah menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran ada pakai bola ya Bapak Ibu, bola plastik atau kertas ya dilempar gitu ya. Ini kita pakai pick name. Nah, seperti ini. Saya ambil contoh. Saya minta tolong Bu Fitri, mungkin warna apa Bu untuk dipilih ini. Saya berikan satu pertanyaan simpel ya. Silakan Bu Fitri memilih warna di sini.
Atau Bapak Ibu silakan yang ingin memilih warna apa, di sini ada purple ya, ungu, ada hijau muda, ada hijau ini orange, kemudian pink. Ya, ada yang mau memilih Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada saya akan pilih di sini. Saya akan pilih orange. Nah, Bu Endang nih, Bu Endang. Saya beri satu pertanyaan, enggak apa-apa ya, Bu? Mungkin mic-nya bisa dinyalakan, Bu? Iya, Pak. Ya. Oke. Apa artinya Morgan? Morgan pagi. Pagi, oke, bagus. Terima kasih Bu Endang. Oke, thank you, Pak. Welcome Ibu Endang. Nah, Alright. ini menariknya pick a name Bapak Ibu. Saya coba satu kali lagi. Saya akan pilih yang purple, yang pojok kanan ini. Bu Nurhanis. Ya. Halo Bu Nurhanis. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Nurhanis. Ini kalau tadi saya sudah menanyakan ke Bu Endang, Morgan artinya pagi. Kalau saya mengatakan mitak, mitak itu artinya apa? Apa ya? Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tahu, bisa bantu Bu Yanis. Mitak adalah Siang, Pak. siang. Iya, terima kasih. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Ini juga saling meng-cross check pembelajaran kita di kelas, apakah murid-murid kita ini sedang fokus dengan pembelajaran yang kita sedang ajarkan atau belum fokus ya. Jadi kita bisa gunakan ini juga. Ya, kalau mau di riset bisa. Nah, kayak dikocok ya, kalau bahasanya kita kalau offline itu kayak kartu dikocok, terus mereka mengambil dan seterusnya. Tapi ini kita menggunakan aplikasi pembelajaran. Kenapa menggunakan Classpoint? Bapak Ibu ingat, kita mendekati kita di abad 21 dan pembelajarannya semakin di pergaulan dunia ini semakin teknologi ya, teknologi minded, bukan hanya di dalam dunia industri, tapi juga dunia pendidikan. Ini salah satu contoh Bapak Ibu bisa menggunakan big name dalam pembelajaran kita hari ini. Kalau polling, quick poll ini mungkin ada 3 pilihan ya, 2 ya, true false, benar salah, atau Bapak Ibu jawaban ya atau tidak yakin, itu bisa juga. Misalkan nih true false. Nah, saya nyatakan Bapak Ibu, kalau pagi itu mitak, menurut Bapak Ibu gimana yang sudah bergabung? Itu false. Nah, ini biasanya masuk ke class code ya. Kalau saya nyatakan iya, ya pagi itu mitak salah Pak. Sudah. Itu kita menggunakan fitur ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya close di sini, saya insert bagaimana menggunakan fitur. Kalau Bapak Ibu masih ingin menggunakan quick poll lagi buat murid-muridnya, silakan gunakan run another poll ya. Saya insert sudah masuk. Sudah masuk. Sudah selesai. Nah, cara menyimpannya tadi saya gunakan ya keep change. Ya, keep change tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan menyimpan dia. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sedang online ke murid-muridnya, ini bisa share PDF. Share PDF-nya itu berarti materi Bapak Ibu langsung dikirimkan ke smartphone pesertanya, ya murid-murid yang diharapkan masuk di kelas code tadi. Nah, kemudian PDF ini nanti, nah ini Bapak Ibu bisa di-scan. Silakan Bapak Ibu di-scan. Kita lihat hasilnya karena dia ada waktunya ya. QR code will expire in 4 minutes sekian second ya. Silakan Bapak Ibu coba pakai handphone mungkin, atau saya copy linknya ini atau di screenshot terlebih dahulu. Nah, dari sini murid kita langsung bisa mengunduh materi pembelajaran yang Bapak Ibu rancang di PowerPoint, semua materi yang Bapak Ibu ajarkan pada saat itu. Menarik ya, jadi tidak perlu menunggu nanti, apalagi mesin fotokopi, kalau Bapak Ibu fotokopi ngejam gitu ya, lama ya. Jadi bisa menggunakan ini, sangat simpel, membantu sekali dari pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini 5 menit ya, dia akan hangus, artinya kita harus manual atau kita ulang kembali. Nah ini Bapak Ibu namanya, ada yang bertanya nih, silakan. Silakan Bu Yanis dulu, silakan Bu. Iya, tadi yang Pak Rudolf tampilkan itu cuma warna hitam aja Pak yang tampil di layar saya. Oh, mungkin lagi nge-lag ya mungkin ya. Baik, nanti ada rekamannya Bu, nanti saya akan share di grup. Nanti ada rekaman. Iya, baik, terima kasih. Pak Aris mungkin? Ya, silakan Pak.
Belum ya? Baik, kita akan di penghujung acara. Bapak Ibu mungkin kameranya bisa di-on-kan, kita akan ambil fotonya bersama sebelum kita akhiri webinar kita pada hari Selasa ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada kegiatan lain, mungkin Bapak Ibu bisa meng-on-kan kamera. Ya, kita ambil fotonya. Ya, baik. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya di dalam mengajukan webinar ini mungkin kalau ada kesalahan, kekurangan, minta maaf. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa ada kirim di grup kita. Kemudian sertifikatnya, link untuk absen saya akan kirim di grup. Kemudian Bapak Ibu ketikkan absennya, nanti sertifikatnya langsung di email Bapak Ibu sekalian yang hadir maupun yang sudah bergabung di dalam pelaksanaan kita hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau disampaikan mengenai webinar ini, mungkin bisa apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Bu Dila mungkin, Bu Yanis. Nanti dicoba aja lagi Pak. Tadi banyak yang nge-lag Pak. Banyak nge-lag ya. Oh baik Bu, baik terima kasih. Kurang bagus. Ya. Okay, Mr. Puspo, what do you think about our webinar today? Maybe you have information for me or give your suggestion. Okay, maybe Bu Endang, maybe you want to add something? I just can say it's so amazing, sir. Oh, It's yeah. really amazing for me and really enthusiastic for me. Have you ever used this ClassPoint before? Yes, I have. Okay, thank you, Bu Endang. Okay, but Okay. I always use this in my class, use ClassPoint, but one thing that make me disappointed about this, some of my students stop use this because our quota Ya. apa ya went out gitu lah, habis gitu, habis paketnya miss gitu kan. Jadi saya di situ merasa down gitu kan. What should I do gitu biar pelajaran ini semakin berjalan dengan lancar gitu. Okay. Thank you, Bu. As far as I understand, is the government has given us like the additional pulsa quota, Yes. or maybe the school have provided for the student, so the student can join with the Wi-Fi from the school. That's why there are two possibility for us as teachers to use internet connection and then provide the facilities to the students. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada permasalahan seperti yang dialami Bu Endang, ini murid-muridnya kehabisan kuota ya, mungkin kita bisa ajukan ke sekolah menggunakan akun belajar.id di mana ada apa istilahnya itu kayak tambahan kuota. Dulu ada program itu. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki Wi-Fi. Wi-Fi-nya itu kita gunakan Bapak Ibu dan bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, yang terakhir mungkin pembelajaran Bapak Ibu tidak dibuat kalau sudah tahu kondisi kelas kita itu kuotanya murid-murid tidak terlalu banyak penuh, maka kita bisa gunakan mungkin tidak seluruh pembelajaran ya. Jam pembelajaran kita gunakan menggunakan ClassPoint. Kita ambil poin-poin penting sehingga murid bisa mendapatkan intinya. Sisanya kita kombinasi dengan yang konvensional, model-model pembelajaran konvensional. Itu kalau menurut saya, Ibu Enda. Okay, thank you, Sia, for your suggestion. You're welcome, Bu. Thank you, everyone. And sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah hadir di webinar. God bless you all.
Saya izin close ya Bapak Ibu.